Nah, minggu lalu kita membahas Keluaran pasal 6 ayat 9 sampai Keluaran 7 ayat 5. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kekecewaan Musa dan keputusasaan Musa dengan silsilah. Mengapa silsilah? Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang menjadi poin pertama minggu lalu adalah God's unconditional election. Tuhan memilih manusia tanpa syarat. Bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub bukan orang baik. Bukan orang yang berkenan. Musa juga. Tetapi Tuhan berinisiatif untuk memilih mereka. Tidak ada kebaikan di dalam diri tokoh-tokoh Alkitab yang bisa memikat Tuhan untuk memilih mereka. Dan itu semata-mata karena anugerah kasih karunia Tuhan atas mereka. Begitu juga dengan kita. Gak ada kebaikan yang bisa kita banggakan untuk membuat Tuhan memilih kita. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mengenal Dia, itu semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Amin. Jadi bukan kita yang harus kudus dulu, berbenah diri untuk bisa berkenan dulu baru Tuhan memilih kita. No. Dan itu menjadi syarat Tuhan menyertai kita. No, tetapi justru terbalik. Melalui inisiatif Tuhan, melalui pilihan Tuhan, kita menerima perkenanan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan itu membawa kepada poin kedua. Dan kalau Tuhan memilih, maka Tuhan pasti menyertai. Kalau Tuhan menyertai, penyertaan Tuhan itu pasti mengubahkan kita. Seperti hati Musa yang diubah semakin lembut, tetapi hati Firaun dikeraskan. Dan kita melihat bahwa rencana penebusan Tuhan itu dari Abraham sampai kepada Musa, tersambung kepada Yesus Kristus. Musa gagal, tapi Kristus yang merupakan lambang, representasi dari Musa yang sempurna. Pembebas agung, menanggung kutuk hukuman yang mestinya untuk kita. Supaya kita menjadi umat pilihannya. Supaya kita masuk dalam silsilahnya Tuhan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub. What a great news, itulah Injil. Amin saudara. Nah, hari ini ada sesuatu yang berbeda karena minggu ini adalah Palm Sunday, di mana Yesus sebelum dia ditangkap, hari Kamis malam sesudah perjamuan terakhir, dia diadili, disiksa, dan kemudian dia akan disalib. Nah, hari Minggu sebelumnya, dia masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan dengan menunggang keledai. Dan itulah Palm Sunday. Nah, meneruskan khotbah berseri kita, masih dalam membahas kitab Keluaran, kita akan membahas tulah Mesir, part 1. Kita akan membahas tulah 1 sampai 3 saja. Dan di akhir kita akan menghubungkan dengan Injil. Dan bagaimana makna Palm Sunday untuk kita semua. Nah, saya kasih backgroundnya sedikit saudara. Keluaran 7 ayat 6 sampai ayat 12 menceritakan bagaimana Musa dan Harun menghadap Firaun lagi. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun. Dan tongkat itu jadi ular. Kemudian Firaun pun juga gak kalah. Memanggil dukun-dukunnya, ahli-ahli sihir. Mereka pun juga membuat mujizat yang sama. Dengan ilmu mantra mereka juga melemparkan tongkatnya. Dan kemudian tongkat-tongkat mereka juga jadi ular. Tetapi yang luar biasa adalah tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi itu tidak membuat Firaun jadi lembut. Firaun tetap berkeras sehingga tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, kita akan membaca Keluaran 7 ayat ke-14 sampai ayat yang ke-25. Bergantian, saya akan baca yang putih, saudara di rumah baca yang kuning. Dan kita menyimak ceritanya. Tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Ayat 15, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar di sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, kamu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ayat 17 saudara, sebab itu beginilah firman Tuhan dari hal yang berikut. Akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat dengan tongkat yang di tanganku ini. Akan kupukul air yang di sungai Nil. Dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam Nil akan mati. Sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Ayat 19, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah
di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Ayat 21. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Di seluruh tanah Mesir ada darah. Dan ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun apa? Berkeras. Ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan ayat ke-23 dikatakan, Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu. Ayat 24. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Wow. Nah, ini ceritanya begini, saudara ya. Kalau saudara ingat, ini kita bahas di Exodus minggu yang ke-9. Di Keluaran 5, waktu Musa dan Harun pertama kali ketemu sama Firaun dan memberikan pesan Tuhan kepada Firaun, dan Firaun berkata di ayat kedua ya, dikatakan, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Jadi memang dari sana Keluaran sedang menunjukkan kontras antara Tuhan dan Firaun. Yang menunjukkan kontras antara sistemnya Tuhan dan sistemnya dunia yang merupakan simbol Mesir yang dipimpin Firaun. Kontras. Perlu kita perhatikan dan ingat bahwa setiap tulah yang ditimpakan kepada Mesir itu mengacu kepada spesifik dewa Mesir yang disembah oleh orang Mesir. Dan kalau Anda pelajari, orang Mesir itu menyembah banyak dewa, ada 114 dewa, saudara. Dan setiap tulah secara spesifik menyerang setiap dewa utama orang Mesir untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat dan Dia adalah Tuhan di atas segalanya. Tuhan bahwa di atas segala Tuhan, bahwa Dialah yang layak disembah. Dan Dia lebih berkuasa dari semua dewa-dewa Mesir ini. Nah, poin saya minggu ini ada 3. Yang pertama, kita manusia berkecenderungan suka menyembah berhala. Yang kedua, ketidakmampuan berhala untuk memuaskan kita. Dan yang ketiga, konsekuensi penyembahan berhala itu apa? Kita akan belajar sama-sama. Dan kita akan melihat ketiga poin ini, saya nggak akan bahasnya satu-satu, tetapi ini semua teraplikasi di dalam ketiga tulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tulah yang pertama adalah air sungai Nil menjadi darah. Apa artinya di balik semua ini? Saudara perlu ketahui bahwa sungai Nil adalah sumber kekayaan, kesuburan dan kejayaan Mesir. Jadi rahasia kejayaan dan kemakmuran Mesir itu di sungai Nil. Dan bahkan ada beberapa dewa yang disembah orang Mesir. Tetapi ada dewa utama, yaitu namanya, dewanya adalah Apis. Dan ini bentuk dewanya, bisa nextnya ya. Tuhan ingin mengekspos kebohongan dari berhala ini. Yaitu melalui tulah yang pertama. Saat air sungai Nil menjadi darah, perekonomian Mesir hancur total. Ayat 20 dikatakan, diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya tongkat itu kepada air di sungai Nil. Di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air di sungai Nil itu berubah jadi darah. Matilah semua ikan di sungai Nil dan bau busuk. Dan orang Mesir gak bisa minum airnya. Dan seluruh tanah Mesir ada darah. Bahkan sampai di wadah-wadah, saudara, itu isinya darah. Sungai Nil sekali lagi adalah simbol kekayaan dan kemakmuran. Materialisme, kemakmuran. Materi selalu menjanjikan apa? Oh, nyaman, kamu sugih, kamu nyaman. Oh, kamu tenang, banyak duit. Kamu bisa kontrol banyak orang. Punya penerimaan, power, harga diri. Ini yang dicari manusia terus kan? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Apa itu yang dijanjikan? Comfort, ketenangan, kontrol, penerimaan, acceptance, approval, pride. Saudara, kalau saudara besar di lingkungan Kristen, saudara mungkin sering dengar kata penyembahan berhala. Tapi apa sih penyembahan berhala? Hari ini saya akan bicara. Seringkali kita lupa apa definisi penyembahan berhala. Saya tahu Anda pernah mendengarnya, tapi hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat
ada sisi yang berbeda. Mengapa kita cenderung dan suka menyembah berhala? Kalau Anda perhatikan 4 dari 10 tulah, dari tulah yang akan ditimpakan Allah kepada Mesir itu adalah binatang. Dan lainnya adalah bentuk berhubungan dengan alam. Air jadi darah, kegelapan, itu berhubungan dengan hukum alam. Apa artinya? Penyembahan berhala adalah waktu kita mengacaukan urutan penciptaan. The reversal of creation. Kita mengacaukan ordernya Tuhan. Susunan tatanan urutan Tuhan di dalam penciptaan yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara masih ingat di kitab Kejadian? Tuhan menciptakan alam semesta selama 6 hari. Dan yang hari ke-6 dia terakhir menciptakan apa? Manusia. Dan manusia disuruh apa? Menaklukkan bumi, menguasai bumi. Otoritas untuk menguasai bumi dan memuliakan Allah. Jadi urutannya adalah Tuhan, manusia, untuk apa? Menguasai bumi, ciptaan lainnya, alam dan binatang-binatang. Tetapi apa yang terjadi? Di Taman Eden, Adam dan Hawa lebih mempercayai dan mendengarkan kebohongan siapa? Iblis melalui apa? Ular, binatang. Yang mestinya disuruh kita untuk menaklukkan bumi termasuk binatang. Tetapi manusia lebih percaya kepada kebohongan ciptaan daripada sang pencipta. Kalau kita memperhatikan semua berhala baik dalam patung atau hal-hal yang lain yang kita sembah, baik sadar maupun tidak sadar, itu adalah kebodohan dan tidak masuk akal. Kenapa? Karena manusia menyembah patung yang adalah ciptaannya sendiri. Kan goblok banget kan? Bagaimana manusia menyembah dan mengorbankan segala sesuatu dalam hidupnya untuk hal-hal yang fana yang semestinya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga akibatnya susunan dan tatanan Tuhan yang sempurna itu rusak. Poin yang kedua, apakah berhala mampu memuaskan kita? Berhala tidak mampu memuaskan kebutuhan batin manusia yang terdalam. Apa kebohongan yang dijanjikan iblis alias ular waktu disuruh Hawa disuruh untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat? Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Bagaimana hasilnya? Apakah Adam dan Hawa jadi seperti Tuhan? No. Malah mereka menjadi apa? Malu, shame. Mereka sadar bahwa mereka apa? Telanjang. Ada rasa bersalah, ada rasa malu, ada tuduhan. Dan mereka kehilangan kemuliaan Allah gara-gara itu. Berhala tidak pernah memuaskan. Berhala menjanjikan janji-janji kosong. Kekayaan materi, kekuasaan, kejayaan, kesuburan. Tidak pernah menepati janjinya. Mereka memberikan janji ketenangan, memberikan janji penerimaan, memberikan janji kontrol, memberikan janji harga diri. Apakah itu ditepati janjinya? No. Buktinya apa? Saya banyak mengkonselingi orang yang banyak duitnya, tetapi hatinya gak tenang, stres, gak bisa tidur. Sehebat-hebatnya kita untuk mengontrol keadaan kita, mungkin dengan uang kita, ada banyak hal yang tidak terkontrol. Buktinya waktu seluruh dunia kena wabah corona, uang tidak bisa membeli kesehatan, tidak bisa memberikan keamanan. Dan saudara tahu penyembahan berhala itu ada konsekuensinya. Upah dosa adalah maut. Ada kutukan. Apa yang terjadi setelah manusia jatuh di dalam dosa? Waktu tatanan susunan ciptaan rusak, the order of God rusak. Apa yang terjadi? Chaos. Bumi dikutuk. Ada kutukan yang terjadi karena dosa yang beroperasi. Tatanan dan ciptaan Tuhan jadi rusak. Makanya ada binatang buas. Makanya ada bencana alam. Makanya ada virus. Ada virus corona. Saya rasa waktu-waktu ini justru adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita betapa rentannya kita. Betapa tidak berdayanya manusia. Menunjukkan betapa kita sangat membutuhkan Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebenarnya diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Itulah sebabnya hati kita selalu mencari penyembahan. Manusia pada dasarnya adalah worshiper, penyembah. Tetapi karena dosa, orientasi penyembahan hati kita dan tatanan hati kita jadi kacau balau. Karena itu kita bukan lagi menyembah Tuhan, tetapi orientasi hati kita yang rusak itu, sekarang kita menyembah ciptaan yang fana. Yang menyebabkan pencarian kebahagiaan manusia ini salah arah.
Bukan lagi kepada sang pencipta, tetapi kepada ciptaan. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara punya anak, anak adalah hal yang baik. Tetapi kalau saudara jadikan dia berhala, dia adalah berhala yang bisa menghancurkan saudara. Anak gak salah, mengasihi anak gak salah. Tapi memberhalakan anak dan memaksakan semua mimpi kita dan kemampuan anak itu dipaksa untuk memenuhi mimpi kita. Dan performa dan prestasi anak itu menjadi obsesi kita yang terutama. Saya mau kasih tahu, anak saudara pasti akan stres. Anak itu akan hancur karena anak itu hanya ciptaan, created things. Anak itu bukan Tuhan. Dan dampaknya apa? Anak itu akan akhirnya benci kita sebagai orang tua. Karena kita terlalu perfeksionis dan memberikan ekspektasi yang tinggi atas anak itu. Akhirnya apa? Anaknya memberontak. Saya udah konselingin banyak sekali. Apa yang terjadi dengan kita? Kita pasti kecewa, sakit hati, merasa terkhianati. Aku jadi orang tua membesarkan anak, tapi anak ini sudah kurang ajar, gitu kan? Anak saya nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri. Ya jelas, anak Anda stres deket-deket sama kamu sebagai orang tua. Halo? This is idolatry. Sounds familiar? Inilah penyembahan berhala. Penyembahan berhala mengubah hal yang baik sekalipun itu kelihatannya baik, tetapi itu dijadikan obsesi. Berhala selalu gagal untuk memberikan kepuasan. Ada konsekuensinya. Dan berhala itu bawa kutuk, bawa kesusahan dan berbagai duka. Ada yang menarik di sini. Dikatakan bahwa Firaun tidak lagi berpaling kepada Tuhan, bahkan malah menggali parit. Di sini kita bisa belajar bahwa meskipun Tuhan sudah menunjukkan bahwa berhala yang disembah selama ini mengecewakan, Firaun masih belum butuh Tuhan. Banyak dari kita yang seperti itu. Dia masih cari solusi-solusi lain dengan kekuatan sendiri. Firaun masih merasa ada berhala-berhala lain yang masih bisa menggantikan dewa Apis. Bukankah kita juga sering gitu? Swapping idols. Menukar berhala yang satu dengan yang lain. Kita gak pernah berhenti cari berhala. Berikutnya ya. Makanya ada tulah kedua. Di pasal ke-8 ayat 1-14 itu adalah katak yang mengekspos dewa mereka namanya Heket. Menyerbu semua rumah dan kemudian mati. Nah ayat 1. Mulai tulah kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 2 saudara, jika engkau menolaknya, membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Saudara lihat ini ada permintaan dari Tuhan di ayat yang pertama bahwa biarkanlah umatku pergi supaya mereka apa? Beribadah kepadaku. Tuhan mau kita untuk beribadah kepada Dia. Memang kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Oke? Jadi jangan kaget. Karena kita ini semua penyembah-penyembah. Ayat yang ketiga, kata-kata itu akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Wow, saudara lihat ya. Ini diserbu kata, saudara, sampai nggak bisa tidur. Bangsa Mesir adalah bangsa yang menyembah Heket, si dewa kata, yang dipercayai apa? Memberikan kesuburan. Pernah dengar ya saudara kata-kata banyak anak, banyak berkat, banyak anak, banyak rezeki, betul ya? Prinsip itu udah dari dulu memang. Jadi dipercaya bahwa penyembahan kepada Heket, si dewa kata ini, ya, itu ada modelnya ya, membawa berkat, rezeki dan keberhasilan. Sekali lagi, inilah keadaan manusia yang jatuh dalam dosa. Pencarian kebahagiaan buat manusia salah arah ada pada ciptaan apapun itu. Apakah itu bisa memuaskan? No, nggak bisa memuaskan. Ada quote dari Paul Tripp, seorang penulis dan pastor yang berkata begini. Any kind of fruitfulness born outside of surrender of Christ is like apple stapled to a tree. It will look fruitful for a little bit until it starts to rot. Keberhasilan atau berkat apapun yang ada di luar kehidupan yang diserahkan kepada Kristus seperti buah apel yang dijepret. Sudah tahu jepretan? Staple. Buah apel yang dijepret ke dahan pohon akan sepertinya ada buahnya, tetapi buah itu akan akhirnya apa? Busuk. Busuk. Saya kasih contoh ya.
Coba bayangkan orang yang diberkati dan berhasil. Wah, kaya banget. Biasanya 4 generasi, 6 generasi. Buyutnya kerja keras, bangun usahanya, bisnisnya. Terus engkongnya, lumayan. Mengembangkan perusahaannya. Wah lumayan, engkongnya punya anak. Papanya menginvestasikan keuntungan. Nah anaknya karena terlalu dimanja, males, gak berkarakter. Apa yang terjadi? Ngabisin kekayaan, diong-diongan, pesta pora. Oh punya cewek macam-macam, diporotin sama ceweknya, diporotin sama simpenannya. Akhirnya apa? Habis. Oh dibukakan trust fund. Oh katanya gak akan habis selama 7 turunan. Mana buktinya? Banyak juga yang habis. 3 turunan aja udah habis. Jadi berkat materi di luar Kristus kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus tapi akhirnya akan membusuk dan mengecewakan dan mengkhianati kamu. Berhala mana yang bisa memuaskan kita? Saya kasih contoh ya. Kenikmatan sejenak dari narkoba, kita pikir itu kebahagiaan. Tetapi itu kebahagiaan palsu. Karena akhirnya narkoba membelenggu dengan kecanduan. Kenikmatan seks bebas dipikir cinta. Tetapi cinta yang palsu karena rasa malu dan rasa yang bersalah membelenggu jiwa setelah melakukannya. Ketenangan sejenak dari kekayaan materi, kita pikir itu damai. Tapi itu pun membawa kekhawatiran dan kecemasan karena duitmu terlalu banyak. Ternyata semua itu hanyalah kepalsuan yang akhirnya terlihat kebusukannya. Nah, ada yang menarik di sini saudara. Seakan-akan di cerita ini juga Firaun mau menyembah Tuhan dan mau bertobat. Kita baca ayatnya ya. Ayat yang ke-8. Kemudian Firaun melihat Musa dan Harun dan berkata apa? Yang ayat ke-8. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepadamu. Kemudian dikatakan apa? Ayat 9-nya. Kata Musa kepada Firaun, silakan tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu. Kapan mau didoakan? Ayat 10-nya katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu. Supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu dari rumah-rumahmu dan pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu dan hanya akan tinggal di sungai Nil. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangannya kepada Firaun. Ayat 13. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Sehingga dikatakan apa? Kata-kata itu mati, lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Ayat 14. Dikumpulkannya oleh orang-orang bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk. Katanya banyak banget saudara. Sehingga tanah itu berbau busuk. Ayat 15. Coba perhatikan. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap apa? Berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Wow. Saudara, menarik ya, dari sini kita bisa melihat bahwa cara penyembahan hati Firaun terhadap berhala-berhala ini sangat terlihat jelas. Dia kelihatannya bertobat, kelihatannya dia mau menyerah sama Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan sebenarnya? Penyembahannya Firaun itu terkebiasaan apa? Transaksional. Dia menyembah dewa Nil, dewa Apis, dewa Heket, berpikir bahwa dewa ini akan memberikan apa? Kejayaan, kekayaan, kemakmuran, keberhasilan, berkat. Ini bukan penyembahan sejati. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Jadinya intinya begini. Firaun melakukan sesuatu untuk dewa-dewa itu, termasuk untuk Tuhan pada saat ini, untuk mendapatkan imbalan atau kelegaan. Itu bukan penyembahan. Kalau Anda melakukan sesuatu buat Tuhan, karena Anda ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu bukan cinta Tuhan. Tetapi apa? Cinta diri sendiri. Kalau Anda memberi supaya diberkati, kalau Anda beribadah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu bukan ibadah. Tetapi Anda sedang bertransaksi. Itu adalah penyembahan yang palsu. Orang yang menyembah dengan penyembahan yang palsu akan datang kepada Tuhan hanya pas lagi butuh sesuatu. Bukan butuh Tuhan, tapi butuh mujizatnya. Bukan butuh Tuhan, tapi butuh pertolongannya. Butuh sesuatu. Penyembahan yang palsu akan memperlakukan Tuhan bukan sebagai Tuhan, tetapi memperlakukan Tuhan hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi penyembahan sejati akan membuat kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang kita rindukan dan bukan yang lain. Karena Tuhanlah satu-satunya yang berharga bagi hidup saudara dan saya.
Jadi motivasi penyembahan palsu selalu datang dengan agenda. Tetapi motivasi penyembah yang sejati datang karena apa? Kasih. Karena kita percaya, karena kita trust, karena kita love. Amin, saudara. Pikirkan bagaimana dengan penyembahan kita. Nah, saya akan masuk ke tulah yang ketiga. Di ayat yang ke-16, yaitu nyamuk, gnat. Serangga yang mirip nyamuk tetapi lebih kecil dari nyamuk. Tulah ketiga, nyamuk. Ayat 16, dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ayat 17, lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Perhatikan di sini. Di tulah ini bukan hanya Tuhan mendatangkan nyamuk, tetapi Tuhan mengubah pasir debu tanah jadi nyamuk. Bahasa Inggrisnya adalah dust. Nah, ini akan saya fokuskan di poin saya yang ketiga. Konsekuensi penyembahan berhala itu apa, saudara? Ada konsekuensi dari penyembahan berhala. Ini berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada nyamuk. Apa konsekuensinya? Masih ingat pembahasan kita bahwa tadi penyembahan berhala merusak tatanan penciptaan Tuhan. Adam dan Hawa lebih percaya kepada iblis melalui ular dan memberontak kepada Tuhan dan menyembah berhala. Menyembah ciptaan dan bukan sang pencipta. Tuhan mengutuk mereka dan di Kejadian 3 ayat 17b. Kita baca sama-sama. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput dari duri akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Debu di sini berbicara tentang kebinasaan, maut. Ada konsekuensi yang jauh lebih mengerikan dari kekecewaan, kehampaan hati dan kekosongan. Tetapi penyembahan berhala adalah dosa. Ada kutuk dosa. Roma 6 ayat 23 berkata apa? Upah dosa adalah maut. Inilah tulah bagi kita semua orang yang berdosa. Tulah yang mewabahi jiwa manusia lebih daripada virus corona. Tetapi tulah yang mewabahi manusia adalah virus dosa yang merusak gambar Allah itu. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Maut di sini bukan tentang kematian secara jasmani saja, tetapi kematian kekal. Konsekuensi penyembahan berhala, konsekuensi dosa adalah maut dan kematian kekal. Ada kutuk yang terjadi karena pemberontakan kita, karena penyembahan berhala kita. Lihat di ayat ke-18. Para ahli pun membuat dengan ilmu mantranya mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkata para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Tuhan. Tetapi Firaun tetap berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka. Tidak ada yang bisa melawan maut. Tidak ada yang berkuasa untuk membatalkan kutuk dosa. Ahli-ahli nujum, dukun-dukun Firaun gak bisa menemukan obat dari maut. Gak bisa ada obatnya. Kematian, semua orang harus menghadapi kematian. Masalahnya, apakah kita mengalami kebinasaan dan kekekalan waktu kita menghadap kematian? Satu hari, semua kita harus berhadapan dengan Allah. Kita harus berhadapan dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Sang Pencipta langit dan bumi. Kita gak bisa lari. Gak ada satupun dari kita yang bisa titip keselamatan. Gak bisa. Semua harus tunduk. Semua lutut bertelut, semua lidah harus mengaku. Disinilah ada message kabar baik. Disinilah ada the message of the gospel connection. Karena dari cerita ini Tuhan ingin melepaskan bangsa Israel dari semua wabah ini. Dan ada kabar baiknya. Karena gak bisa
dilepaskan dengan sendirian. Yang bisa melepaskan Mesir dan mencabut tulah, yang bisa mencabut kutuk hanyalah Tuhan. Dan kita lihat di sini Keluaran 8 ayat 9 ada simbolnya. Di ayat 9 dikatakan, kata Musa kepada Firaun, silakan tuanku, katakan kapan aku bisa berdoa sehingga semua ini dapat berlalu. Ayat 10 dikatakan apa? Besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu dan rumah-rumahmu dan pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil. Dengarkan saya. Tatanan dan susunan penciptaan yang sudah rusak, dirusak oleh manusia yang menyembah ciptaan, yang sudah berdosa. Pencarian kebahagiaan yang semestinya hanya kepada Allah sekarang salah arah karena dosa. Dosa penyembahan berhala. Semua itu membuat penyembahan kita menjadi penyembahan palsu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Ada wabah virus dosa yang membawa kita kepada maut. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik. Yang terbaik yaitu apa? Tuhan tidak membiarkan kita dalam keterpurukan kita di bawah belenggu kutuk dosa. Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan ayat 14-nya dikatakan apa? Firman itu menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, full of grace and truth, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di Filipi 2 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa menjadi seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan cari saudara. Kalau tadi lagunya apa yang dicari orang apa? Uang. Lagu itu ada bait keduanya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Kamu. Tuhan mencari dan mengejar umat pilihannya. Dia masuk ke dalam sejarah. Yang mulia masuk ke tempat yang terhina. Yang suci masuk ke tempat yang kotor dan penuh dosa. 2000 tahun yang lalu, 4 hari sebelum Yesus ditangkap untuk diadili dan disalib di Minggu Palm, Sang Juru Selamat, Dia Raja segala raja, Dia masuk Yerusalem bukan dengan kereta perang, bukan dengan pasukan dan kekuatan militer. Dia masuk Yerusalem dengan suatu kerendahan hati. Datang dengan seekor keledai. Dia datang bukan untuk menghukum, tapi dia datang untuk menanggung hukuman. Dia bukan datang untuk memperbudak, tetapi memberikan kelepasan. Dia datang bukan untuk membunuh, tetapi dia datang untuk memberi dirinya dibunuh, untuk menggantikan saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak hidup terus dalam penyembahan berhala, tidak hidup terus dalam kutuk dosa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Galatia 3 ayat 13, saya ulang lagi baca, minggu lalu kita sudah baca. Dikatakan apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Pikirkan saudara, renungkan, supaya apa? Di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada saudara dan saya, kita dilahirkan baru. Saudaraku, renungkanlah ini. Renungkan betapa indahnya message ini. Begitu besar kasih Allah terhadap kita. Masukkan dalam hati saudara. Pikirkan setiap hari saudara. Karena kita bisa menyembah dengan penyembahan yang benar saat kita sadar betapa besar kasih Tuhan. Betapa mulia karya salib Kristus. Betapa engkau sudah diselamatkan dari tulah dan kutuk Mesir, dari kesia-siaan. Saudara, kalau kita tidak melihat keindahan kasih karunia-Nya, kalau kita tidak memahami betapa dalam kasih-Nya kepada saudara dan saya, maka penyembahanmu akan selalu transaksional.
Penyembahanmu itu selalu akan ada agenda. Engkau akan berputar-putar dalam penyembahan berhala. Engkau akan lebih mempercayai janji-janji palsu. Tetapi dengarkan saya saat engkau memandang salib Kristus. Bagaimana engkau bertransaksi dengan Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya. Bahkan nyawanya sendiri untuk kita. Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa, supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. We are the righteousness of God in Christ. Harganya begitu mahal. Dan kalau hari ini engkau dengar message ini, Tuhan sedang berbicara denganmu. Tuhan sedang mengejarmu. Tuhan ingin melepaskanmu dari belenggu berhalamu. God wants to give you rest. Shalom, damai. Bayangkan Tuhan yang menciptakan jagat raya dan seluruh isinya tergantung di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Menanggung wabah terburuk, menanggung tulah yang terburuk, menanggung upah dosa yang adalah maut, ditanggung oleh Dia supaya kita diselamatkan. Di tengah-tengah masa yang tidak menentu, di tengah wabah corona, Tuhan ingin berbicara kepada kita semua bahwa Dia sudah memberikan jawaban bagi wabah yang lebih besar, yang sering kita lupa, yaitu wabah dosa. Bagi kita yang percaya kepadanya, apapun keadaan, saudara tetap aman di dalam Dia, karena engkau sedang mengalami kasih karunia-Nya. Kalau engkau menderita, biarlah engkau dihibur, karena Yesus juga pernah mengalami penderitaan yang pernah kau rasakan. Tetapi Dia enggak kalah, Dia menang. Kristus sudah menang. Itulah sebabnya kita disebut apa? Lebih dari pemenang. Di dalam air matamu, di dalam kesedihanmu, keadaan apapun yang sedang kau alami, Dia bersama dengan saudara. Dialah Allah Immanuel. Dan biarlah kita merenungkan dan membawa kabar baik ini setiap hari, setiap saat, dalam setiap keadaan kita. Saya berdoa biarlah hari ini saudara sadar bahwa Tuhan mengasihi Anda. Percaya kepadanya. Terima Dia. Jadikan Dia Tuhan segala Tuhan. Singkirkan berhala. Mari sama-sama kita berdoa.